Bapak, Ibu, sidang jemaat dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya, Pendeta Alexander Philip, akan membawakan kita kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas perlindungan-Mu yang kami alami di sepanjang kehidupan kami sebagai orang yang percaya di dalam Engkau. Kami menyadari bahwa setiap perjalanan hidup kami ada dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Dan hari ini kami menyaksikan kasih-Mu yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami juga membutuhkan firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami menjalani hidup yang Engkau kurniakan bagi kami hari ini. Kami menyadari Tuhan pada saat hari ini kemampuan kami terbatas untuk memahami firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kehadiran-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu agar menuntun kami untuk mampu memahami dan juga melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami hari ini siap untuk mendengarkan dan juga merenungkan, terlebih melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita untuk hari ini yaitu dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-39. Dengan perikop ketekunan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan karena harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul Ketekunan Kunci Keberhasilan Orang Percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketekunan merupakan sebuah sikap yang sangat diperlukan dan menentukan kesuksesan keberhasilan seseorang. Tekun berarti sebuah sikap yang sungguh-sungguh, serius, dan dilakukan terus-menerus. Orang yang tekun punya sifat pantang menyerah meskipun mengalami gangguan, kesulitan, dan hambatan. Sangat menarik kalau kita membaca dalam nas firman Tuhan hari ini ada yang terdapat pada ayatnya yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara-saudara sekalian, penulis kitab Ibrani mau menyatakan bahwa keberanian yang mereka tunjukkan sekalipun mengalami penghinaan dan penganiayaan di muka umum, apapun yang mereka miliki saat itu dirampas, semuanya itu bisa mereka hadapi karena mereka percaya bahwa di dalam Tuhan ketekunan dalam iman itu tidak sia-sia. Dan pada saat itulah mereka percaya bahwa apapun yang hari ini diambil dari hidup mereka, ketika mereka tetap setia di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan upah yang kekal bagi siapa saja yang tetap setia kepadanya, yaitu kehidupan dan berkat yang akan menyertai orang-orang yang senantiasa tekun di dalam Tuhan.
Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, melewati firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan orang percaya ketekunan sangat mempengaruhi keberhasilan hidupnya. Ada banyak orang yang hari ini memperoleh janji Tuhan, tetapi ada juga orang yang merasa janji Tuhan itu jauh daripadanya. Oleh sebab itu mari kita harus menyadari ketekunan seperti apakah yang sebenarnya hari ini diinginkan oleh Tuhan, supaya janji-janji Tuhan, pemulihan dan berkat Tuhan itu senantiasa boleh terjadi dalam hidupnya. Mungkin kita bertanya dalam hal apakah saja Tuhan ingin kita bertekun hari ini. Hari ini Tuhan ingin kita bisa bertekun, misalnya bertekun dalam doa, belajar bertekun dalam mempelajari firman Tuhan, dan juga bertekun berkumpul dalam persekutuan orang percaya, bertekun dalam pengharapan di dalam Tuhan, dan bertekun hari ini juga dalam kehidupan imannya. Nah, saudara sekalian, ini adalah contoh-contoh bertekun yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang tidak memperoleh janji Tuhan, tidak pernah memperoleh kemenangan, pemulihan, karena mereka tidak lagi bertekun dalam hidupnya. Misalnya, ia baru melayani Tuhan, tetapi karena ada kesulitan, ada mengalami masalah dalam pelayanannya, lalu kemudian ia lalu lantas mundur. Kemudian ketika dia sedang belajar, pada saat dia menjalani pendidikan ingin mendapatkan nilai yang bagus, tetapi karena dia merasa sulit melewati proses dalam masa pendidikan itu, kemudian ia akhirnya menyerah. Bahkan juga ada orang yang mungkin saja baru bekerja, tetapi karena merasa sulit, mengalami masalah dalam setiap pekerjaannya, maka pada saat dia baru bekerja, kemudian ia merasa bahwa itu mungkin bukanlah pekerjaan yang tepat bagi dia. Dan akhirnya, ia memilih untuk mundur juga dari pekerjaannya. Saudaraku, sadarilah bahwa ada banyak orang yang hari ini mencapai sukses berawal dari kegigihan dan ketekunan yang luar biasa dalam hidupnya. Ada yang mengalami jatuh bangun, ada yang mengalami disepelekan, dan ada juga orang yang ditertawakan kehidupannya. Ada yang mengalami direndahkan, mengalami kerugian, tetapi karena mereka tetap bertekun, akhirnya hidup mereka menghasilkan buah-buah keberhasilan dan kesuksesan setelah melewati rentang waktu yang sangat panjang. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu apapun yang hari ini dipercayakan oleh Tuhan di dalam hidup kita, baik itu pelayanan, baik itu bisnis, pendidikan dan sebagainya, ketika semua itu dijalani dan dikerjakan dengan tekun, maka kita akan beroleh janji-janji Tuhan, yaitu segala berkat, kebahagiaan maupun keselamatan yang Tuhan janjikan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang bertekun dalam segala hal, termasuk di dalam Tuhan, adalah orang yang pastinya nanti akan menerima kesuksesan dalam hidupnya. Karena Tuhan akan selalu berkenan, memberkati, menyertai segala usaha dan pekerjaannya. Biarlah hari ini bagaimana dengan kita? Biarlah kita tetap selalu bertekun dan setia menjalani kehidupan kita, pekerjaan, dan aktivitas kita sehari-hari. Jangan pernah jenuh, jangan pernah merasa bosan. Tekunlah engkau mengerjakannya. Niscaya suatu saat Tuhan akan memberkati hidupmu karena ketekunanmu. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah pada saat hari ini melewati firman-Mu yang telah mengajarkan kami menyadari bahwa kunci keberhasilan kehidupan seseorang, baik dalam kehidupan rohani maupun kehidupan cita-cita harapannya, semuanya itu ditentukan oleh ketekunan yang ada di dalam dirinya. Kuatkanlah iman kami Tuhan, agar kami senantiasa selalu bertekun di dalamnya. Tuhan, pada saat hari ini, di dalam doa pagi ini kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, kesehatan, kemampuan agar kami dapat melakukan maupun menjalani semua aktivitas kami di hari ini dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah juga dengan berlimpah apapun yang hari ini, usaha, pekerjaan, aktivitas yang kami jalani.
Biarlah Tuhan turut campur bekerja melewati kehidupan kami. Diberkatilah hari ini orang-orang yang kami kasihi, orang tua, sanak saudara, maupun keluarga besar kami. Jaga dan lindungilah kami semuanya Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami terhindar dari mara bahaya, sakit penyakit dan petaka yang ingin menimpa kehidupan kami. Sembuhkanlah kami yang pada saat hari ini sedang dalam keadaan sakit, dan biarlah mujizat-Mu bekerja bagi kami hidup, bagi kehidupan kami masing-masing. Berikanlah kekuatan bagi kami pada saat hari ini untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Biarlah pada saat hari ini Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Amin.